Halo guys, kembali lagi di channel Film Bersama. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Ender's Game tahun 2013. Film keren ini disutradarai oleh Kevin Hott dan dibintangi oleh Asa Butterfield, Horiner Forrard, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang anak berbakat luar biasa yang dikirim ke Akademi Militer tingkat lanjut di luar angkasa untuk mempersiapkan invasi alien di masa depan. Gimana kisah selanjutnya? Langsung saja, mari kita simak alur cerita yang satu ini. One the enemy would never expect. Everything I can to win this war. Film ini berlatar belakang di masa depan, di mana bumi diserang oleh ras alien yang dikenal sebagai Formic. Kedatangan Formic ini tentunya ingin menginvasi bumi yang akhirnya membunuh puluhan juta orang. Namun, invasi tersebut berhasil dihentikan oleh seorang pilot bernama Mazar dengan cara menabrakkan pesawatnya ke pesawat inti Ratu Formic dan mengorbankan nyawanya sendiri. 50 tahun setelah kejadian itu, armada internasional diciptakan dan merekrut anak-anak yang dilatih untuk nantinya dijadikan prajurit agar suatu hari nanti bisa melakukan serangan balik terhadap Formic. Sir, no, sir! Ask me a legitimate question. All make this bunk room your home. Sir, yes, sir! Anak-anak ini dilatih melalui video game perang dan diawasi melalui monitor yang terhubung ke leher mereka. Di antara anak-anak itu, ada salah satu pemain terbaik bernama Ender. Meskipun kerempeng, keahlian Ender ini mampu membuat anak-anak lain terpesona dan bahkan mengira kalau Ender ini curang dalam bermain. You gotta use what's around you. Karena keahliannya itu, Ender selalu menjadi perhatian Kolonel Garf yang mengira kalau Ender ini merupakan pahlawan yang mereka butuhkan. Akan tetapi, Mayor Anderson sedikit tidak setuju karena untuk menjadi bagian dari prajurit mereka tak hanya ahli dalam bertarung, melainkan juga harus memiliki kepribadian seorang pemimpin. But we need someone the others will follow. Sorry. Andrew Wiggin. Setelah mengalahkan lawan mainnya, Ender entah bagaimana dipanggil ke klinik untuk diambil chip monitor di lehernya. Yang artinya, sekarang Ender dikeluarkan dari sekolah dan para petinggi tidak bisa lagi mengintai kegiatan Ender. Setelah keluar dari klinik, beberapa pemain yang dikalahkan oleh Ender tiba-tiba menyeret Ender ke salah satu ruangan dan membulinya secara habis-habisan. Salah satunya yang bernama Wawa. Karena sekarang Ender tak dipantau lagi, Ender pun mulai berani melawan Wawa dan bahkan memukulinya sampai babak belur. Namun, tanpa diketahui, ternyata Kolonel Garf dan Anderson melihat kejadian ini melalui kamera milik anak lain. Dan bukannya marah, Garf malah bangga atas respon Ender yang sekarang mulai berani. Singkat cerita, Ender kembali ke rumah. Ia ngadu ke adiknya yang bernama Valentine tentang apa yang terjadi. Namun, Valentine terlihat tak menyukai perbuatan Ender karena ia tak ingin Ender berakhir seperti kakak mereka, yaitu Peter, yang dikeluarkan dari program juga karena sikap buruknya. Di sela percakapan mereka, Peter tiba-tiba masuk ke kamar dan ngajak gelut dengan Ender, tetapi Ender tak melawan sedikit pun yang membuat Peter kesal sendiri dan pergi begitu saja. John, please say something. Di malam harinya, saat Ender makan malam bersama keluarganya, Kolonel Garf dan Anderson tiba-tiba muncul di depan rumah mereka. Kolonel Garf kemudian menjelaskan kalau melepaskan chip monitor itu bagian dari ujian Ender untuk melihat bagaimana perilaku Ender jika tak dipantau. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Kolonel Garf menginformasikan kalau Ender lulus karena keputusannya melawan balik para pembuli yang merupakan sifat taktis. Karena jika Ender diam saja, maka para pembuli akan melakukan kekerasan lagi di hari yang mendatang. Oleh karena itu, Garf menyatakan Ender lulus ujian dan masuk ke Battle School untuk melakukan pelatihan perang format ketiga. Ender kemudian dibawa ke sebuah terminal roket luar angkasa.
di mana di sana sudah ada beberapa anak yang lulus ujian. Mereka kemudian diterbangkan menggunakan pesawat ulak-alik menuju ke Battle School yang terletak di lereng poin kelima yang mengorbit di bumi. Dalam perjalanan, Kolonel Garv mengungkapkan kepada anak-anak kalau Ender ini anak terpintar di kelasnya, sehingga membuat yang lainnya langsung melihat ke arah Ender dan membuatnya tidak nyaman. Is that funny? Sir, the way you're floating. Singkat cerita, sesampainya di Battle School, Ender pergi ke kamarnya dan bertemu dengan beberapa murid yang akan menjadi timnya. Mereka lalu didatangi Sersan Sandap yang akan mengajari mereka beberapa peraturan serta mengingatkan mereka kalau kerja tim adalah kunci dari bertahan hidup. Sir, yes, sir! Ask me a legitimate question. You are to work, looking for a shoulder to cry on. Sir, yes, sir! A great responsibility. Di hari berikutnya, mereka mulai mengikuti kelas, di mana Garv memutarkan video kemenangan pilot Mazar yang pernah menghentikan invasi alien dengan menabrakkan pesawatnya ke pesawat Formic. Semua murid bersorak bangga, tapi tidak dengan Ender, yang menurutnya sangat aneh karena tidak ada video lanjutannya. Setelah menonton, para murid lalu dibawa ke ruangan pertempuran nol gravitasi. Garv kemudian menyuruh Ender untuk mencobanya, sedangkan murid lain mengikuti Ender. Dalam ujian itu, Ender dan salah satu murid bernama Ben mencoba sebuah senjata di setelan mereka, di mana tembakan dari senjata itu bisa membuat kostum pemain lainnya membeku. Garv lalu menjelaskan kepada murid-murid kalau ruangan ini akan menjadi tempat mereka berkompetisi melawan tim sekolah lain. Dan aturan bermainnya adalah mereka akan mendapatkan 6 poin jika mengenai bagian dada dan 1 poin jika mengenai bagian tubuh lainnya. Tapi jika salah satu anggota berhasil melalui gerbang musuh tanpa terluka, maka timnya akan menang meski poinnya sedikit. You've got a lot to learn. Which will immobilize you completely. Sir, yes, sir! Selama 3 bulan di sana, Ender menghabiskan hari-harinya berlatih dan menulis email untuk Valentine. Pelatihan itu mencakup mempelajari pola penerbangan Formic dan berlatih bela diri, di mana Ender menjadi lebih agresif dan merasa dirinya semakin mirip kakaknya, yaitu Peter. Launchies. Look to your right. Kemudian di suatu malam, Garv mengungkapkan kalau ia ingin Ender menjadi pemimpin dalam tim. Namun Ender masih tak tahu harus bagaimana karena ia sulit untuk bersosialisasi. Ender lalu bertanya ke Garv tentang email mereka yang diblokir, dan Garv menjelaskan kalau saat ini komunikasi mereka ditunda karena orang-orang di bumi tak perlu tahu apa yang sedang mereka kerjakan di Battle School ini. Setelah Garv pergi, Ender menantang pertanyaan kepada Dab yang membuat Dab merasa marah dan menyuruh Ender untuk push up 20 kali. Hal ini pun Dab lakukan agar mereka tidak berbicara kecuali jika diajak bicara. All of you. Di hari berikutnya, saat di dalam kelas, Bernard, murid paling lemah, menuduh Eli, Ben, dan Ender bermain curang. Ia juga ngisengin Eli dengan menulis hinaan ketika Eli sedang maju untuk presentasi. Tapi tentunya Ender tak tinggal diam dan menulis hinaan balik tentang Bernard. Who sent this? Who said what, Bernard? Don't dish it out. Yes, ma'am. Karena tindakan beraninya, kini beberapa murid sudah mulai mau mengajak ngobrol dan ikut makan siang bersama Mas Ender. Di malam harinya, Ender sengaja memainkan sebuah game di tablet yang disediakan oleh akademi. Sedangkan Ella yang penasaran cuma nyimak saja dalam game tersebut. Ender berperan sebagai tikus yang diharuskan memilih antara 2 gelas, yang salah satunya beracun. Tapi apapun yang dipilih Ender, tikus itu tetap saja mati. Hal ini membuat Ender memutuskan untuk menyerang si troll dan akhirnya ia berhasil ke babak selanjutnya.
Melihat cara main game ini, Ender pun menyimpulkan kalau akademi sengaja melatih mereka untuk melakukan kekerasan. Dan lagi-lagi tanpa diketahui, ternyata Garf dan Anderson melihat Ender memainkan game tersebut. Di situ, Anderson terkejut menonton Ender dalam menyelesaikan gamenya karena selama ini belum pernah ada yang menyelesaikan gamenya tersebut. Hal ini juga membuat Garf semakin yakin kalau Ender adalah prajurit yang sempurna. Sehingga Ender langsung dipromosikan menjadi prajurit salamander yang terkenal tidak pernah terkalahkan. Ender lalu dipindahkan ke tempat barunya, di mana ia bertemu Petra yang merupakan satu-satunya wanita di salamander. Ia juga bertemu dengan leader Bonzo yang terlihat marah setelah tahu kalau Ender menjadi anggota tim barunya. Karena menurutnya, Ender kurus dan tidak berguna. Selang tak lama, Ender diajak latihan oleh Petra di ruangan gravitasi 0. Di sana, Petra mengajari Ender cara menembak yang benar. Even longer. Setelah latihan selesai, Bonzo tiba-tiba marah dan melarang Ender untuk menggunakan ruang latihan. Keduanya lalu berbicara secara empat mata dan Ender pun mengungkapkan kalau ia akan menghormati setiap perintah Bonzo. Tapi bukan berarti Bonzo bisa mengendalikannya. Ender juga membuat kesepakatan kalau dirinya akan mundur secara sukarela dari timnya jika ia tak menunjukkan peningkatan apapun dalam kemampuannya. You can get rid of me sooner. That you won this argument. You better watch your back, Wiccan. Beberapa hari berikutnya, pertandingan pertama pun dimulai. Awalnya, Ender tetap diam di sudut ruangan seperti yang diminta oleh Bonzo. Tapi karena tim mereka mulai menunjukkan kekalahannya, Ender pun turun tangan untuk membantu Petra dan membuat rencana bersama. Di mana Petra kemudian mendorong Ender yang pura-pura tertembak, sehingga memungkinkan Ender untuk mencari dua senjata dan mulai melakukan serangan ke para musuh. Dan alhasil, tim Salamander pun berhasil menang. Di hari berikutnya, saat Ender dan Petra sedang latihan gelut, Bonzo tiba-tiba muncul dan memukul Ender sambil mengancam akan membunuhnya jika ia tak menuruti permintaannya lagi. Singkat cerita, sebelum tiduran Ender kembali memainkan game di tabletnya, di mana si tikus itu menemukan makhluk seperti kupu-kupu setengah semut, tapi kemudian kupu-kupu itu malah berubah menjadi Valentine. Di saat itu juga, area tersebut diserang oleh bom yang memaksa si tikus untuk lari mengikuti Valentine ke dalam reruntuhan gedung. Tikus itu kemudian berubah menjadi Ender dan melihat sebuah bola besar yang di dalamnya ada Valentine. Tak hanya itu, karpet yang ada di ruangan itu juga berubah menjadi ular dan menyerang Ender. Lalu dilanjut dengan munculnya Peter dari dalam bola dan menyebut Ender sebagai pembunuh. Karena ketakutan, Ender pun langsung mematikan gamenya tersebut. Murdered his psycho brother. Sementara, Garf yang selalu memantau Ender akhirnya jadi sangat marah ke Anderson karena menganggap game barunya ini bisa membuat kondisi psikologis Ender goyah. Tapi Anderson mengaku kalau ia tak tahu bagaimana gambar-gambar itu masuk ke dalam game dan bukan ia yang memodifikasinya. Mengetahui keanehan ini, Garf pun langsung memintanya agar menghapus game tersebut. Di hari berikutnya, Garf memanggil Ender ke kantornya dan menawarkan Ender untuk memimpin timnya sendiri yang akan diberi nama The Dragon Army, yaitu sebuah nama yang sudah tak terpakai lagi selama 4 tahun karena tak pernah menang. Mengetahui hal ini, Ender pun langsung menerima tawaran tersebut. Might just be brilliant.
Highest battle room ratings. Yes, sir. Would you like to lead your own army? Singkat cerita, Sersan Dat lalu membawa Ender ke tim barunya yang terdiri dari Eli, Ben, Bernard, dan beberapa murid lainnya. Ender kemudian mengejutkan mereka semua dengan meminta mereka agar saling menghormati dan sharing ide apapun, karena kerja tim hal yang paling penting. Training starts now. Sejak saat itulah Ender mendorong timnya untuk bekerja lebih keras, sampai akhirnya mereka mencapai posisi ketiga di peringkat tim. Tell them we need more time. Lieutenant. Anderson lalu mengingatkan Garth kalau para petinggi sudah tak sabar ingin mengambil keputusan tentang tim mana yang akan berperang suatu hari nanti. Hal ini tentu saja membuat Garth sedikit frustasi karena The Dragon masih saja belum mencapai posisi pertama. Dan untuk mengatasinya, Garth mengusulkan agar membuat pertarungan dengan 3 tim, yaitu tim The Dragon melawan 2 tim sekaligus, yaitu Salamander dan tim Leopard. Mendengar kabar itu, Ender pun segera memerintahkan timnya untuk melakukan persiapan. Namun, karena terlalu gugup, salah satu anggota The Dragon mengalami cedera di pergelangan kakinya. Ender kemudian membawa timnya ke ruang nol gravitasi, di mana di sana menemukan kalau 2 tim musuhnya memiliki strategi bersembunyi. Di saat itu juga, Garth mengirim Petra sebagai anggota pengganti tim Dragon yang cedera. Ender lalu mulai membuat strategi, di mana pertama-tama ia mengirim Petra keluar bersama anggota lain sebagai tameng. Dan dalam strategi ini, Petra berhasil menyingkirkan 8 musuh yang bersembunyi di belakang gerbang. Setelah itu, Ender lalu lanjut mengikat tali pada Ben dan menyuruhnya mencari informasi tentang latar titik para musuh. Meskipun Ben ditembaki, tetapi ia melihat para musuhnya dengan sangat detail dan kembali lagi ke gerbang untuk memberitahu tata letak para musuhnya kepada Ender. Setelah mendapatkan informasi, seluruh tim kemudian membuat perisai untuk melindungi Eli dan langsung menuju ke arah gerbang musuh tanpa memperdulikan para musuh yang menembaki mereka. Dan akhirnya, The Dragon berhasil memenangkan pertandingan dengan sampai ke gerbang musuh terlebih dahulu. Still think he's not ready? Setelah pertandingan selesai, Bonzo tiba-tiba menemui Ender di kamar mandi dan mengajaknya duel. Karena tak punya pilihan, Ender pun melawan. Akan tetapi, Ender tanpa sengaja mendorong Bonzo hingga jatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. Hal itu pun membuat Bonzo tak sadarkan diri dan langsung dioperasi. Kolonel Garth lalu mengungkapkan ke Ender kalau Bonzo harus dikirim kembali ke bumi untuk pemulihan. Ender yang merasa bersalah lalu ingin ikut kembali ke bumi serta keinginannya bertemu dengan Valentine. Namun Garth tak memperbolehkannya dan memberi Ender waktu untuk istirahat. Beberapa waktu kemudian di bumi, Valentine yang baru saja pulang sekolah menemukan kalau Garth sudah ada di rumahnya. Ternyata kedatangan Garth ke sini untuk meminta bantuan Valentine. Garth kemudian mengajak Valentine pergi ke sebuah danau, di mana yang di sana sudah ada Ender. Di sana, Ender menjelaskan bagaimana perasaannya setelah melukai Bonzo. Valentine pun mengingatkan kalau apa yang dilakukan Ender ini merupakan pembelaan diri. Ia juga meminta Ender agar kembali lagi bergabung ke Battle School sehingga ia bisa menyelamatkan dunia. Mendengar perkataan dari Valentine, Ender pun akhirnya mau kembali menjadi prajurit. Setelah berpamitan, Ender dan Garth kembali ke pesawat ular-alik. Di mana di situ Ender meminta syarat kepada Garth, yaitu Garth tidak boleh memblokir emailnya lagi. Saat keduanya terbang keluar angkasa, Garth malah membawa Ender ke markas komando yang berada di planet Formic untuk berlatih ujian akhir. Dan jika semuanya berjalan lancar, Ender akan memimpin seluruh armada invasi. Singkat cerita, setiba di sana, Ender masih saja bingung kenapa mereka harus menyerang Formic. Padahal, alien Formic sudah berada di planet barunya sendiri. Garth pun menjelaskan kalau hal itu dilakukan untuk mencegah alien menyerang lagi di masa yang akan datang.
seperti halnya saat Ender melawan para pembuli beberapa bulan yang lalu. Dab kemudian membawakan Ender ke kamar barunya, di mana di situ juga disediakan tangki oksigen jika diperlukan saat evakuasi. Keesokan harinya, Ender dikejutkan dengan kemunculan seorang pria wajah bertato yang mengingatkan Ender agar tak percaya dengan siapapun, bahkan pada gurunya sendiri. Dan ternyata pria ini adalah Mazard yang sama sekali belum meninggal. Mengetahui hal itu, Ender pun menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya, yaitu kenapa setiap kali mereka menayangkan video tentang kemenangan Mazer, mereka selalu memotong videonya tepat di bagian setelah ia menghancurkan kapal induk alien, dan dia tidak mengerti alasannya. Mazer pun kemudian mengajak Ender untuk menonton seluruh video rekaman, dan terungkaplah kalau Mazer keluar lebih dahulu sebelum menghancurkan kapal induk. Hancurnya kapal itu ternyata membuat semua kapal Formic lainnya berhenti menyerang dan mulai berjatuhan. Mazer juga menambahkan kalau alien Formic memiliki kesamaan dengan semut, yaitu mereka sama-sama bergantung pada ratunya. Dan jika ratu itu mati, maka yang lain tak bisa berpikir sendiri dan ikut meninggal. Dan tujuan mereka sebenarnya adalah mengambil semua air di bumi. Sedangkan alasan mengapa hal ini dirahasiakan karena mereka tak yakin 100% kalau Mazar menghancurkan kapal ratu, yang artinya mereka belum bisa bergantung pada strategi menghancurkan pesawat induk. Tapi jika Formic sudah membangun kembali pasukannya, maka sudah pasti ada ratu lain di planet asal mereka, yaitu di planet ini. Setelah menjelaskan hal tersebut, Mazar mengajak Ender menemui tim yang akan membantunya selama simulasi latihan. Dan tim itu ternyata terdiri dari Bernard, Ben, Petra, dan Eli. Mazar juga menunjukkan ke mereka bagaimana kinerja pasukan Formic yang semakin meningkat. Jadi mereka harus menyerang terlebih dahulu untuk mencegah mereka agar tak keluar dari planet baru mereka. Di saat itu juga, simulasi menampilkan foto-foto nyata yang terlihat seperti pertarungan sungguhan. Dan masing-masing anggota akan memimpin kelompok pertempuran yang dibentuk oleh drone. Dan yang paling penting adalah melindungi MD-500, yaitu sebuah senjata yang bisa menghancurkan ikatan molekul. Dan Petra lah yang dipilih untuk menembakkannya. Pada babak simulasi pertama, Ender dan timnya menemukan 3 pesawat induk Formic yang sedang mengambil air dari asteroid S. Ender pun mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kapal induk Formic dari arah bawah. Dan ternyata strategi itu berhasil mengalahkan para Formic. Namun anehnya, semakin kesini simulasinya semakin menjadi kompleks dan nyata. Singkat cerita, setelah beberapa hari mengalami tekanan, Ender akhirnya kalah dalam pertarungan berikutnya, yang membuat semua kapal induk komando saling bertabrakan. Kekalahan tersebut entah bagaimana membuat Mazar sangat marah ke Ender dan menegaskan kalau Ender hanya perlu fokus pada pesawat induknya, sedangkan pasukan alien lain sudah menjadi tanggung jawab anggota timnya. Melihat keributan itu, Garf pun memberitahu Ender kalau Mazar frustasi karena sudah melatih banyak tim namun semuanya kalah. Dan tim Ender akan menjadi tim yang terakhir dilatih karena besok akan menjadi simulasi terakhir bagi Ender. Dan jika ia menang, maka Ender akan memimpin armada yang sebenarnya. Which will be the last. If I win tomorrow, they could talk to us. They can't. Di sore harinya, Ender mengobrol dengan Petra sambil menjelaskan kalau ia sebenarnya malas untuk berperang dan lebih memilih mengobrol baik-baik dengan musuh untuk memahami apa yang mereka mau. Petra pun mengatakan kalau para peneliti tak menemukan pita suara pada alien Formic, jadi mereka tak bisa berkomunikasi. Keesokan paginya, Ender dan tim bersiap-siap untuk simulasi terakhir mereka yang disaksikan oleh Garf, Mazar, dan petinggi lainnya. Good luck, Commander. Mereka langsung memulai simulasi, di mana mereka melihat puluhan juta armada musuh
dan menyuruh Eli untuk bergerak sehingga Petra bisa menembakkan MD-500 ke arah barisan musuh. Ender. Once I fire, I need time to recharge. Fire now! Tembakan itu akhirnya berhasil memusnahkan semua Formic beserta sabuk asteroid yang mengelilingi planet baru Formic. Namun, serangan ini belum selesai, di mana Ender dan lainnya menemukan fakta bahwa ratusan juta Formic keluar dari planet mereka untuk melakukan serangan balasan. Dikarenakan MD-500 perlu untuk isi ulang, Ender pun meniru strategi yang ia gunakan saat di ruang pertempuran, yaitu dengan mengelilingi senjata utama dengan drone lain sebagai perisai. I'm losing my carriers. Ia lalu menyuruh Petra menerbangkan MD-500 menuju ke planet Formic karena sasaran utama Ender adalah menyerang planetnya langsung. We will clear a path. All fighters maintain a clockwise rotation. Setelah itu, Ender meminta Ben agar mengirimkan drone-dronenya untuk mengalahkan para musuh yang ada di depan, sehingga bisa membuka jalan untuk MD-500. Dan saat MD-500 berhasil diisi ulang, Petra langsung menembakkan senjatanya ke arah planet, yang seketika itu juga langsung menghancurkan setiap makhluk yang ada di planet tersebut. Alhasil, mereka pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Ketika tim sedang merayakan kemenangan mereka, Ender mulai khawatir saat menyadari kalau mereka masih saja bisa melihat gambar planet yang terbakar, padahal game simulasi sudah berakhir. Mezar dan Garth lalu mendatangi Ender untuk memberinya selamat karena sudah menyelamatkan umat manusia. Karena sebenarnya itu bukanlah simulasi, melainkan pertempuran nyata. Ender pun langsung shock setelah tahu kalau pertempuran ini tidak sepadan karena mungkin para alien baru saja membuat pertahanan dan belum siap untuk berperang. Melihat Ender mulai tantrum, para perawat pun mencoba menidurkannya menggunakan bius. Saat dalam keadaan pingsan, Ender bermimpi melihat kupu-kupu semut dari game sebelumnya dan menyadari kalau itu adalah Ratu Formic yang sedang melindungi sebuah bola. Ratu Formic juga berusaha berkomunikasi dengan Ender melalui mimpinya. Setelah memahami apa yang dibutuhkan, Ender pun bangun dan berlari keluar ruangan untuk meninggalkan markas. Petra lalu mengikutinya sambil membawakan tangki oksigen untuk Ender. Setelah itu, Ender masuk ke reruntuhan gedung atau bangunan dan menemukan satu-satunya Ratu Formic dengan sebuah bola yang ternyata itu adalah telur. Dalam obrolan melalui telepati, Ender menemukan fakta bahwa sebenarnya para Formic ini tidak ada niatan untuk melawan manusia dan tujuannya datang ke bumi hanya ingin mencari air untuk bayi mereka yang baru saja lahir. Memahami kalau Ratu sedang sekarat, Ender pun mengambil telur itu dan berjanji akan mencarikan rumah yang baik untuk telur tersebut. Kini, perang sudah berakhir. Ender juga naik jabatan menjadi laksamana dan diberi hadiah sebuah pesawat kecil yang kemudian ia gunakan untuk terbang ke luar angkasa dan memulai koloni Formic atau planet baru, menggunakan telur itu untuk menebus dosa-dosanya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Ender Games. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, untuk hidup di bumi jadilah diri sendiri, karena diri sendirilah yang tahu dirinya sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.